Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mempelajari materi terbaru di semester 2, kelas 10. Materi ini adalah materi Kingdom Animalia. Khususan untuk materi ini, kita akan membahas struktur tubuh dan cara reproduksi dari kelompok Avertebrata. Sebelum mempelajari struktur tubuh dan cara reproduksi kelompok Avertebrata, lebih baik kita mempelajari bagaimana ciri-ciri umum dari Kingdom Animalia dan dasar pengelompokan dari Kingdom Animalia. KD untuk Kingdom Animalia ini ada di KD 3.9 dan tujuan pembelajaran yaitu mengelompokkan hewan invertebrata ke dalam film-film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, rongga tubuh, serta simetri tubuh, dan cara reproduksinya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dasar pengelompokan dari Kingdom Animalia itu ada 4, yaitu lapisan tubuh, rongga tubuh, serta simetri tubuh, serta cara reproduksinya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah menentukan contoh-contoh hewan yang sesuai dengan karakteristik struktur tubuh setiap film serta cara reproduksinya pada kelompok Avertebrata. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih materi konsep dari Kingdom Animalia ini, bahwa Kingdom Animalia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki anggota keanekaragaman paling tinggi di bumi kita. Nah, kelompok Kingdom Animalia atau kerajaan hewan ini, dia memiliki dua kelompok. Yang pertama itu ada Invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang atau tanpa spinal. Oke. Sedangkan yang vertebrata adalah kelompok hewan yang dengan tulang belakang. Dia sudah memiliki tulang belakang. Nah, untuk hewan yang tanpa tulang belakang, di sini memiliki 8 film, yaitu ada Porifera, ada Coelenterata, ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, ada Annelida, ada Mollusca, ada Arthropoda, dan ada kelompok film Echinodermata. Sedangkan untuk kelompok hewan yang vertebrata di sini ada kelompok Pisces yang pertama, yang kedua ada kelompok amfibia, ada kelompok reptil, ada kelompok aves, serta ada kelompok mamalia. Nah, bagaimana sih ciri-ciri umum dari Kingdom Animalia ini? Untuk Kingdom Animalia yang pasti, dia memiliki sel yang jenisnya adalah eukariotik. Kenapa selnya eukariotik? Karena sel pada penyusun Kingdom Animalia ini dia sudah memiliki yang namanya inti sel. Di mana inti sel materi genetiknya itu ada di dalam inti sel ini atau kita sebut dengan nukleus, dan organela selnya juga sudah lengkap. Nah, selanjutnya untuk ciri yang kedua dari Kingdom Animalia yaitu semua makhluk hidupnya dia sudah memiliki multiseluler. Jadi selnya sudah bukan uniseluler lagi, tapi sudah multiseluler. Dan yang ketiga yang pastinya dia karena sel hewan ini khas, dia tidak memiliki dinding sel. Ya, berbeda dengan sel tumbuhan, dia tidak memiliki dinding sel serta organela yang namanya kloroplas. Kloroplas di sini kan dia yang menyimpan klorofil ya, pigmen klorofil. Nah, karena dia tidak ada kloroplas dan tidak ada klorofil, sehingga termasuk dari organisme yang hidupnya secara heterotrof. Kenapa dia heterotrof? Karena dia tidak memiliki klorofil dan tidak mampu berfotosintesis. Sehingga dia dapat makanannya dari makhluk hidup lain. Oke, selanjutnya ciri yang kelima yaitu dia sudah memiliki alat gerak aktif. Dia sudah punyai alat gerak aktif setiap makhluk hidupnya. Dan yang keenam adalah habitat hidupnya. Sebagian besar habitat hidup dari kelompok Kingdom Animalia itu ada di darat, air, dan sedikit
yang ada di udara. Selanjutnya, ciri yang ketujuh yaitu dia mampu melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi yang dilakukan secara aseksual biasanya dia masih ada pada kelompok yang invertebrata. Pada kelompok invertebrata dia masih melakukan berupa fragmentasi atau bisa juga berupa budding. Sedangkan reproduksi seksualnya, dia sudah mengalami proses yang namanya fertilisasi antara sperma serta ovum. Nah, fertilisasinya ini, dia ada yang masih secara internal dan eksternal. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu adalah dia memiliki keanekaragaman yang paling tinggi. Mari kita bahas bagaimana dasar pengelompokan kingdom Animalia. Dasar pengelompokan kingdom Animalia itu berdasarkan 3. Ada yang berdasarkan simetri tubuh yang kita tahu ya, ada yang simetri bilateral, ada radial, serta yang tidak memiliki simetri atau asimetri. Yang kedua adalah berdasarkan lapisan tubuh. Ada yang disebut kelompok diploblast, ada yang lapisan tubuhnya triploblast. Untuk hewan-hewan yang pada kelompok diploblastik, masuk ke pengelompokan yang diploblastik, dia memiliki lapisan tubuh berupa endoderm dan ektoderm saja. Dan yang bagian tengah merupakan bagian non-living layer. Sedangkan untuk bagian yang triploblastik, dia memiliki 3 lapisan tubuh yaitu ektoderm, yang di tengahnya menjadi endoderm yang warnanya pink ini, dan yang bagian paling luarnya adalah bagian ektoderm. Endo itu bagian dalam, meso itu bagian tengah, sedangkan ekto adalah bagian luar. Selanjutnya, yang ketiga itu berdasarkan rongga tubuhnya. Rongga tubuh pada hewan itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang aselomata atau dia tidak mempunyai rongga tubuh. Ada yang seloma, ada yang disebut pseudo selomata. Ada yang disebut juga selomata. Nah, selanjutnya dari lapisan tubuh ini ternyata dia memiliki perkembangan. Perkembangan lapisan tubuh dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm itu akan saya jelaskan kemudian. Nah, untuk dasar pengelompokan simetri tubuh. Apa sih itu simetri tubuh? Simetri tubuh itu adalah pembagian. Ini adalah pembagian anggota organ tubuh ya. Anggota organ tubuh yang dimiliki oleh suatu hewan apabila dipotong secara bilateral radial. Oke, kalau secara bilateral, yang pertama ini ya, bilateral, oke. Simetri tubuh yang pertama bilateral ini berarti bagian tubuh apabila dipotong secara melintang, bagian tubuh yang dipotong secara melintang dari mulut sampai anus, bagian tubuhnya itu sama antara bagian tubuh itu bisa dibagi dari arah kanan dan kirinya. Jadi bagian kanan dan kirinya ini memiliki susunan organ yang sama. Contohnya di mana nih yang memiliki simetri tubuh bilateral? Contoh-contoh hewan yang memiliki simetri tubuh bilateral ini biasanya
Oke. Dimiliki oleh seluruh anggota vertebra. Seluruh kelompok vertebra dia memiliki simetri tubuh yang bilateral, dan untuk beberapa invertebrata itu ada di kelompok mulai dari moluska, semua jenis cacing dari pelatih, dari nema sama anel itu juga ada, terus dari anggota semua arthropoda, oke ya, dan beberapa dari anggota Echinodermata. Jadi tidak semua Echinodermata itu dia memiliki simetri tubuh yang bilateral. Selanjutnya, simetri tubuh yang kedua itu yang disebut dengan simetri tubuh radial. Apa itu simetri tubuh yang radial? Simetri tubuh yang apabila kita bagi, ternyata susunan tubuhnya itu meringkal. Susunan organ tubuhnya ini tersusun secara melingkar, sehingga apabila kita potong tubuhnya, dia memiliki di banyak sisinya itu pasti terdapat organ tubuh yang sama. Ya, contohnya ada di mana untuk hewan-hewan yang memiliki simetri tubuh radial, kebanyakan ada di bagian invertebrata. Invertebrata yang mana kelompoknya ada di bagian Cnidaria atau Coelenterata ya. Cnidaria atau Coelenterata ada di Echinodermata juga. Jadi ada di antara dua kelompok ini, ada Cnidaria dan ada yang kelompok Echinodermata. Sedangkan untuk simetri tubuh yang tidak bisa kita tentukan, oke, itu masuk ke dalam kelompok simetri tubuh yang asimetri, atau bisa dikatakan dia bentuk tubuhnya tidak teratur. Jadi kita tidak tahu nih bagaimana susunan organnya karena bentuk tubuhnya tidak teratur. Nah, kelompok ini yang masuk ke kelompok hewan-hewan yang masuk ke kelompok memiliki simetri tubuh yang asimetri ini, dia ada di kelompok invertebrata. Dia ada di kelompok invertebrata yang kelompoknya Porifera atau kelompok terumbu karang. Selanjutnya, dasar pengelompokan yang kedua yaitu lapisan tubuh. Lapisan tubuh ini dibagi menjadi dua, ada yang disebut lapisan diploblastik, lapisan tubuh yang diploblastik. Lapisan tubuh yang diploblastik ini terdiri dari lapisan ectoderm, dan yang di tengahnya adalah lapisan yang tidak hidup, ya, tidak ada kehidupan. Jadi bukan rongga, tapi dia memang tidak ada kehidupan di situ. Dan yang ketiga adalah lapisan endoderm. Nah, selanjutnya siapa saja yang memiliki lapisan tubuh yang diploplastik ini? Contohnya dia ada pada kelompok yang invertebrata. Nah, invertebrata yang mana? Kan dia banyak banget tuh filmnya. Untuk kelompok yang lapisan tubuhnya diploblastik, biasanya dia dimiliki oleh kelompok-kelompok seperti moluska, moluska, porifera maksud saya. Oke ya, di sini porifera dan ada sedikit dari Coelenterata. Oke. Selanjutnya, lapisan yang triploblastik yang kedua, kelompok lapisan yang kedua yaitu lapisan tubuh yang triploblastik. Lapisan tubuh yang triploblastik, dia sudah memiliki 3 lapisan tubuh yang berupa lapisan ectoderm. Ectoderm itu berarti yang dia ada di luar. Lapisan yang berupa endoderm, itu yang ada di tengah. Serta yang terakhir adalah lapisan yang paling dalam, yaitu lapisan endoderm. Nah, lalu siapa saja yang memiliki lapisan tubuh triploblastik ini?
Contohnya pada kelompok invertebrata serta semua kelompok vertebrata. Untuk kelompok yang invertebrata, ini mulai dari yang namanya kelompok platy, sampai nema, anel, Annelida ya, lalu ada Arthropoda, ada Echinodermata, oke. Nah, selanjutnya ada yang vertebrata. Untuk anggota yang vertebrata, semuanya lapisan tripoblastik yang selomata. Jadi sudah punya rongga tubuh yang sebenarnya, atau selomata. Semua vertebratanya ini ya, baik dia aves, pisces, reptil, terus mamalia, semuanya itu sudah memiliki amfibi, semuanya sudah memiliki lapisan tubuh yang tripoblastik yang selomata. Baik, mari kita bahas perkembangan lapisan tubuh terlebih dahulu. Lapisan tubuh itu kan dibagi jadi ada yang 2, ada yang 3 ya, kalau berdasarkan pengelompokannya tadi. Untuk lapisan yang paling luar, atau kita sebut juga dengan ektoderm, nah, untuk bagian yang ektoderm, dia akan berkembang menjadi, ekto itu yang di luar ya, outer, dia akan menjadi kulit, akan menjadi sel saraf, serta bisa juga menjadi sel-sel pigmen kulit, sel-sel pigmen. Sedangkan untuk yang lapisan tengah, karena pada bagian yang diploblastik dia tidak punya lapisan tengah, ya. Untuk yang lapisan tengah ini yang triploblastik ya, dia di lapisan mesodermnya. Di lapisan mesoderm ini nanti dia akan berkembang menjadi banyak sekali. Ada jaringan otot, ada jaringan ototnya ini semuanya ya, ada otot polos, otot jantung, ada otot rangka juga, terus ada jaringan sel, terus ada jaringan ikat, semuanya ini ya, semua jaringan-jaringan itu akan dibentuk di sini. Ada jaringan otot, ada jaringan ikat, ada juga jaringan ini epitel ya. Otot, ikat, sama jaringan darah. Nih ya, semuanya ada di bagian tengah tubuh. Sedangkan untuk yang lapisan paling dalam disebut dengan lapisan endoderm. Lapisan endoderm ini dia akan berkembang menjadi organ-organ dalam. Nah ya, organ-organ dalam kita sudah tahu dong seperti siapa aja, yang pastinya ada kelenjar. Ya kan? Ada juga organ-organ seperti paru-paru, bisa juga organ pencernaan, hati, organ ekskresi, yaitu ginjal ya. Seperti ginjal. Nah, semuanya ini akan berkembang menjadi organ-organ bagian dalam. Itu perkembangan lapisan tubuh. Lalu bagaimana kalau dia selnya ternyata diploblastik? Yo, berarti lapisan yang endodermnya ini pada diploblastik kan dia hanya 2 lapisan nih, hanya lapisan luar ektoderm serta bagian endodermnya. Lalu bagian mesodermnya ini gimana? Apakah dia akan berkembang? Ya, dia akan berkembang di lapisan endodermnya ini. Jadi di lapisan endoderm ini dia akan berkembang jaringan tubuhnya dan organ-organ yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya dasar pengelompokan yang terakhir yaitu dasar pengelompokan berdasarkan rongga tubuh. Yang pastinya dasar pengelompokan rongga tubuh ini semuanya dimiliki oleh kelompok-kelompok hewan, kelompok hewan yang masuk ke dalam lapisan tubuh yang triploblastik. Lalu yang diploblastik apakah dia punya rongga tubuh? Yang pastinya untuk yang diploblastik atau 2 lapisan, dia belum punya rongga tubuh. Belum ada rongga tubuhnya. Bukannya belum ada ya, tapi memang dia belum sepenuhnya punya rongga tubuh.
Oke, karena di tengahnya itu dia berupa sel-sel yang tidak hidup. Nah, selanjutnya bagaimana nih dasar pengelompokan berdasarkan rongga tubuhnya? Yang pertama itu ada kelompok yang namanya acelomata. Kelompok acelomata ini dia tidak ada rongga tubuh, tetapi susunan sel tubuhnya ini, susunan lapisan tubuhnya ini sudah triploblastik. Oke. Triploblastik acelomata. Siapa yang masuk ke dalam kelompok ini? Yang masuk ke dalam acelomata ini hanya satu kelompok saja, yaitu invertebrata. Invertebrata yang masuk ke dalam kelompok Platyhelminthes. Oke, selanjutnya untuk yang kelompok rongga tubuh yang kedua yaitu Pseudocelomata. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok Pseudocelomata. Untuk kelompok Pseudocelomata ini, dia sudah memiliki rongga tubuh yang semu. Rongga tubuhnya sudah semu, sudah ada, tapi belum sepenuhnya asli. Dan dia juga triploblastik. Oke, lalu siapa yang memiliki? Yang memiliki ini masih hanya kelompok invertebrata saja. Ini yang memiliki hanya kelompok invertebrata saja. Tapi yang mana? Yang punya pseudocelomata, yang punya adalah kelompok Nemathelminthes. Oke, atau cacing gilik. Nah, sedangkan kelompok yang selomata, yang kelompok ketiga ini adalah kelompok yang selomata. Kelompok yang selomata ini dia sudah punya rongga tubuh yang sejati. Dia sudah ada rongga tubuhnya. Rongga tubuhnya sudah sejati dan dia juga triploblastik. Oke, siapa saja nih yang punya rongga tubuh selomata? Yang punya rongga tubuh selomata itu semua semua yang punya ini ya, yang punya selomata itu adalah semua vertebra. Semua vertebra berarti yuk mulai dari Pisces, oke, amfibi, aves, reptil, dan animalia ini semuanya punya. Sedangkan untuk yang anggota invertebratanya siapa saja? Yang invertebrata dia sudah memiliki rongga tubuh selomata itu dimulai dari Annelida, lalu muncul ada moluska, lalu ada Arthropoda, serta ada Nema sama Echinodermata. Oke, itu merupakan pembagian dari dasar pengelompokan kingdom Animalia ya. Jadi ada 3 dasar. Yang pertama tadi ada berdasarkan simetri tubuhnya ya. Oke, yang kedua berdasarkan lapisan tubuhnya ada yang diploblastik dan triploblastik, dan yang ketiga berupa perkembangan dari rongga tubuhnya pada kelompok hewan yang triploblastik, yaitu ada acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Nah, selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur khusus dari filum-filum porifera. Anggota-anggota filum porifera ini merupakan anggota-anggota yang berupa terumbu karang. Oke, terima kasih untuk perhatiannya di materi kelompok ini ya, ciri umum kingdom Animalia dan dasar pengelompokan kingdom Animalia. Mari disimak video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.